Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Nur Hasmidar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di kelas yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar individu setiap siswa, di mana mempunyai karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, selanjutnya mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru menyiapkan model pembelajaran inquiry dan menyiapkan media pembelajaran berupa gambar, audio, atau lingkungan sekitar. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif.
untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menuntun peserta didik merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.